Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara-saudara, kembali pagi ini berjumpa dalam renungan pagi dan kita akan membahas untuk beberapa hari ke depan, yaitu Tuhan, penjaga dan penolongku. Kita akan belajar dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca awal, saudara kasih Tuhan, di ayat yang pertama dari Mazmur 121. Dikatakan demikian, saudara kasih Tuhan. Nyanyian syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita ini selalu butuh pertolongan. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita butuh seorang penolong. Bahkan Tuhan berkata bahwa di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menyediakan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Jadi setiap kita ini tidak bisa fight sendiri tanpa orang lain, berjalan sendiri tanpa butuh orang lain. Setiap kita ini butuh yang namanya orang lain, yaitu penolong. Tetapi sudah kasih Tuhan, bahwa apakah manusia ini bisa menolong kita? Otomatis, karena manusia ini jatuh dalam dosa, manusia pun banyak kelemahannya. Kadang orang yang menolong kita pun masalahnya bahkan sama dengan kita. Tetapi sudah kasih Tuhan, penolong itu kita butuhkan. Daud menyampaikan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara kasih Tuhan, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Apakah Daud tidak punya teman? Dia punya teman. Apakah Daud tidak punya mungkin bala tentara? Dia punya mungkin. Tetapi saudara kasih Tuhan, dia berkata, dia tidak butuh yang itu. Dia tidak butuh yang seperti itu. Dia butuh yang lain daripada yang lain. Sehingga dia melayangkan, dia berkata, ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Saudara kasih Tuhan, itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita butuh seorang penolong yang lain, yang bukan manusia, yang bukan diri kita sendiri, yaitu Tuhan. Sehingga dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolongan yang lain daripada yang lain. Dia butuh satu pertolongan. Dia fokus, dia ingin sebuah pertolongan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, saudara dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini Yeremia, saudaraku. Tetapi Daud berkata, aku mau melayangkan mataku ke gunung-gunung, bukan aku melihat kekuatanku. Aku bukan melihat kekuatan orang lain, tapi aku melihat melayangkan, mengandalkan Tuhan. Hatinya tidak mau menjauh kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan, karena dia tahu bahwa hanya itu yang diharapkan. Biarlah dalam hidup kita pada hari-hari ini, situasi apapun juga, mungkin saudara sudah divaksin, saudara sudah jaga jarak, pergi manapun juga sudah menggunakan masker, itu harus. Tapi sudah kasih Tuhan, biarlah hati kita, hati yang mengharapkan sebuah pertolongan yang lain daripada yang lain, yaitu yang datangnya daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, biar itu ada dalam hati kita, pertolongan kita dari sesuatu yang di atas. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh terarah kepadamu, mengharapkan pertolongan bukan kekuatan dari orang lain, dari manusia, bukan kekuatan dari diri kami, tapi biarlah kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan